Apa yang dikeluhkan oleh calon, dikeluhkan oleh partai politik, dan menjadi catatan bagi semua orang itu adalah bahwa biaya pemilu dan kampanye pemilu itu sangat mahal. Sering kali kita mendengar ya, bahwa untuk menjadi calon di kabupaten kota saja, itu biaya pemilunya bisa lebih dari 1 miliar. Bayangkan, seorang calon itu habis lebih dari 1 miliar untuk mencalonkan di kabupaten saja. Bagaimana di provinsi, apalagi di level nasional. Nah, selain buku ini, saya juga mengembangkan, kami di Kode Web dan CM Management itu mengembangkan sebuah aplikasi atas dasar yang tadi. Karena kampanye itu sangat mahal, maka bagaimana kita itu bisa melakukan efisiensi. Bisa lebih murah dengan hasil yang sama. Sama-sama bisa mempengaruhi pilihan pemilih, sama-sama bisa mendekati suara pemilih, dan bisa melakukan publikasi terhadap diri calon itu. Maka di dalam buku ini itu ada pengantar depan. Ini adalah pengenalan berkaitan soal sistem pemenangan pemilu. Jadi sistem ini bisa diakses oleh semua calon, dan tentu fasilitas-fasilitas yang digunakan nanti akan ada kontrak-kontraknya yang bisa dipilih oleh calon itu. Ya. Aplikasi pemenangan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, apa saja keunggulan dari aplikasi itu? Yang pertama itu adalah berkaitan soal panduan dan video tutorial. Jadi di dalam aplikasi itu nanti file dari buku ini itu bisa diakses tentu dengan melakukan registrasi, dan video tutorial. Itu artinya dalam mempelajari buku ini itu bisa juga dengan tidak membaca, tetapi cukup menikmatinya melalui video, audiovisual, melalui aplikasi ini. Lalu yang kedua itu adalah menu akun dan profil. Tentu ya, kita sebagai calon itu pasti harus memiliki akun media sosial. Nah, di sini itu kita sistematisir. Nama, foto profil, alamat, email, kontak, dan seterusnya. Dan itu juga akan kita fasilitasi dengan kartu nama digital. Jadi semua profil kita dan semua alamat akun media sosial kita itu dapat diakses melalui aplikasi ini. Menu ketiga itu adalah berkaitan soal demografi dan konstituen. Seringkali seorang calon, kenapa biaya kampanyenya mahal, itu karena dia tidak bisa melakukan evaluasi dan pemetaan ketika dia berkampanye. Hari ini ke kecamatan A, kecamatan B, kecamatan E, kecamatan D. Besok ke desa A, desa B, desa C bersama tim kampanyenya. Dapat 1 bulan berkampanye, ternyata dia tidak tahu siapa yang sudah didekati, siapa yang sudah diajak bicara, siapa yang sudah ikut pertemuan terbatas, siapa yang sudah mendapatkan alat peraga kampanye, bahan kampanye, dia tidak tahu petanya. Nah, sistem ini sebenarnya ingin membantu itu untuk memetakan konstituen mana yang sudah dilakukan pendekatan dan mana yang belum. Sehingga pada akhirnya hasil pemilunya itu bisa lebih sistematis. Menu berikutnya itu adalah suara pemilih dan isu terkini. Sebagai contoh misalnya minggu ini itu ada peringatan-peringatan. Misalnya peringatan hari ini, hari itu, dan seterusnya. Atau ada kejadian yang menimpa di provinsi lain, misalnya soal bencana. Atau berada di luar negeri, tetapi ada kaitannya dengan kita. Nah, pengemasan isu terkini terhadap metode kampanye kita itu ada di fasilitas di sistem ini. Misalnya saya sebagai calon ingin mengucapkan gitu ya, hari apa, maka sistem ini mengingatkan hari ini ada peringatan ini yang dimana calon itu bisa menggunakannya untuk melakukan publikasi lebih lanjut. Menu berikutnya itu adalah program dana kampanye. Seringkali calon itu dibatalkan
hanya karena dia tidak transparan dalam proses dana kampanyenya. Sebenarnya calon tersebut tidak sengaja, tetapi karena administrasi keuangannya, berapa penerimaan, berapa pengeluaran itu tidak rapi, maka terkesan dia menyembunyikan dana kampanye. Padahal dia cukup tidak rapi saja. Nah, aplikasi ini membantu kita untuk merapikan laporan dana kampanye. Misalnya minggu ini penerimaannya berapa, minggu depan pengeluarannya berapa, dan seterusnya ditulis secara sistematik. Nanti pada saat mau laporan ke KPU, tinggal unduh dari aplikasi ini. Dan yang terakhir itu adalah menu pemetaan suara dan menghitung perolehan kursi. Ketika sudah berkampanye menuju hari H, maka aplikasi ini itu juga bisa mengambil hasil pemilu yang sifatnya memang sudah publik, lalu membantu menghitungkannya si caleg. Sesungguhnya dapat suara berapa? Apakah sangat jauh dari harga kursinya atau melebihi sehingga dia harus kawal suara itu atau bagaimana? Nah, teman-teman sekalian, inilah menu-menu yang ada di aplikasi pemenangan pemilu. Dapat diakses oleh semua calon, dan tentu untuk mengambil fasilitas dari menu-menu itu kita bisa berkomunikasi dan bekerja sama secara lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.